Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat CPNS. Saya Ayu Puspita Retno, CPNS dari Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai sosok role model saya, figur panutan ASN sebagai ASN yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Langsung saja, selamat pagi Pak Febrian Aditama. Selamat pagi, Ayu. Di sini saya memilih Bapak sebagai role model saya dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Langsung saja, bisa diceritakan profil singkat Bapak? Baiklah, sebenarnya terima kasih kepada Mbak Ayu sudah memilih saya sebagai role model untuk kegiatan CPNS-nya. Perkenalkan, nama saya Febrian Aditama. Saya kelahiran Palembang, 18 Februari 1992. Saya masuk di Kementerian Perindustrian tahun 2014 dan langsung ditempatkan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan. Saya masuk sebagai penilai mutu produk mekanis logam yang bekerja di laboratorium mekanis. Namun pada waktu tahun pertama saya masuk itu masih ditempatkan di tata usaha. Kemudian untuk tahun selanjutnya saya bekerja di laboratorium. Berarti sudah 7 tahun ya Pak ya, bekerja di sini? Untuk saat ini, program apa yang sedang menjadi tanggung jawab Bapak? Untuk saat ini, program yang sedang saya kerjakan, saya ditugaskan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa bersumber dari PNBP. Itu sudah jalan 4 tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sedang berjalan. Dan juga saya ditempatkan sebagai penguji mutu barang di laboratorium mutu lingkungan di bagian udara. Selama Bapak menjadi ASN dalam menjalankan tugas jabatan Bapak, bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nilai-nilai Pancasila itu harus kita pahami dan harus kita resapi sebenarnya. Tapi untuk di pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pekerjaan, itu kita implementasikan dalam hal pelaksanaan tugas. Artinya kita melaksanakan tugas itu sesuai dengan standar operasional yang berlaku, kemudian sesuai dengan arahan dari pimpinan, dan kita mengerti apa yang menjadi tugas kita sehingga kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masya Allah, hebat sekali Bapak Febri ini. Nih gini Pak, jika dalam Bapak melaksanakan tugas, rekan kerja Bapak ada yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, apa yang Bapak lakukan? Sebagai seorang ASN dan sekaligus sebagai rekan kerja dan teman, sudah sebaiknya dan sudah sewajarnya apabila melihat teman yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, terutama tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, kita bisa mengingatkan. Karena ini juga berkaitan dengan nama baik beliau tersebut, nama baik kantor, dan nama baik instansi. Jadi sudah sewajarnya lah kita sebagai seorang ASN dan teman untuk mengingatkan beliau harus bekerja sesuai dengan SOP dan tidak melakukan penyimpangan dalam hal bekerja. Oke, berarti menjadi kewajiban kita Pak ya sebagai rekan kerja. Tidak perlu disuruh, kita harus melakukannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara? Kita sebagai seorang ASN itu merepresentasikan sebagai dari pemerintahan. Artinya kalau kita baik, itu di mata masyarakat pemerintah pun baik. Jadi sudah sebaiknya lah kita sebagai seorang ASN ini berperilaku baik sehingga menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat bisa percaya dan bersatu. Kenapa demikian? Karena rakyat percaya dengan pemerintah. Jadi mulai dari kita sebagai seorang ASN, kita harus merepresentasikan hal-hal yang baik pada masyarakat dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, seperti itu. Dalam kata lain bertujuan juga untuk menjaga nama baik bangsa kita betul. Sendiri ya Pak ya? Betul.
Dan bagaimana cara Bapak untuk menempatkan kepentingan publik menjadi prioritas dibandingkan kepentingan Bapak pribadi? Setiap orang pasti mempunyai kepentingan pribadi dan itu tidak bisa dipungkiri. Namun dalam hal ini kita sebagai seorang ASN, hal-hal tersebut harus kita seimbangkan. Kenapa saya bilang seimbangkan? Karena kita juga manusia biasa dan kita juga mempunyai keluarga di rumah. Tapi kita harus memberi pengertian kepada keluarga bahwa kita juga seorang ASN dan kita ditugaskan oleh negara untuk mendahulukan kepentingan negara, kepentingan publik. Jadi sudah sewajarnya kita mendahulukan kepentingan negara atau kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Berarti kita harus pandai membagi waktu dan bisa memberikan pengertian kepada keluarga kita di rumah ya Pak ya. Dalam kondisi dan situasi COVID saat ini, sistem kerja kita kan ada WFH dan WFO. Nah, jika pada saat Bapak WFH dan ada rekan kerja Bapak meminta tolong untuk mengerjakan tugas di kantor, bagaimana sikap Bapak? WFH itu kan artinya bekerja dari rumah. Dan kita pun bekerja dari rumah itu sifatnya standby, artinya kapanpun kita diperlukan ke kantor, ya kita ke kantor. Jadi kalau ada atasan kita atau teman kita butuh bantuan kita ke kantor, ya kita harus siap ke kantor. Jadi bukan kita libur di rumah gitu ya Pak, itu tidak. Tetap bekerja. Karena kan banyak Pak ya WFH sekarang dianggap sebagai libur karena di rumah ya. Itu persepsi yang salah kalau menurut saya. Baik Pak. Nah yang terakhir, apa pesan dan nasihat Bapak untuk kami para CPNS dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di pelaksanaan tugas kami nantinya? Pesan saya sebagai role model di sini dan pesan saya untuk para CPNS, terutama Mbak Ayu, jadilah ASN yang baik, ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, bekerjalah sesuai dengan SOP yang berlaku dan aturan yang berlaku sehingga kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjaga nama baik instansi serta negara. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih atas pesan dan nasihat Bapak untuk kami para CPNS. Insya Allah akan kami terapkan dalam kami menjalankan tugas jabatan kami nantinya. Sahabat CPNS, dari semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Febrian Aditama, sebagaimana yang kita ketahui betapa pentingnya nilai nasionalisme dan nilai Pancasila harus diterapkan ke dalam diri kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan kita yang berkaitan dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, harus terbebas dari paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. ASN sebagai penggerak roda pemerintahan harus berjalan seiring dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan hal yang memperkuat bangsa dan kebangsaan merupakan titik yang mempertemukan perbedaan. Untuk kedepannya, saya berkomitmen untuk meneladani role model Bapak Febrian Aditama dalam mengimplementasikan nilai nasionalisme dan nilai Pancasila dalam menjalankan tugas saya sebagai ASN. Sekian sesi wawancara hari ini. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.